Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Kitab Hitam, channel yang menceritakan cerita-cerita horor dan misteri yang meskipun kedengaran di luar nalar, tetapi nyata dan ada di sekitar kita. Saya Baskara, host yang akan menceritakan kisah-kisah yang sudah saya kumpulkan di dalam Kitab Hitam. Oh ya, sebelum itu saya juga meminta support kalian semua untuk dapat klik like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ambulans tua itu akhirnya melaju keluar dari rumah sakit. Suasana malam itu terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin daripada biasanya. Dan ada sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding. Seolah-olah kami sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Di kursi belakang, Bunga duduk diam memeluk kotak tua. Kepalanya menunduk dalam. Matanya tak lepas dari jasad ayahnya yang kini terbungkus kain kafan putih. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan emosi. Beberapa kali Usep melirik ke belakang. Lalu ia kembali menatapku. "Kita mau kemana sih? Dari tadi aku nggak tahu arah tujuan kita." Tanyaku dengan nada pelan, setengah berbisik. Usep hanya menggeleng. Ia pun menoleh ke belakang dan bertanya langsung kepada Bunga, berharap ada petunjuk. Bunga tak menjawab. Ia hanya mengangguk perlahan. Rambut panjangnya menjuntai, menutup sebagian wajahnya yang pucat. Perlahan dia membuka kotaknya dan mengambil buku catatan kecil dari dalamnya. Tanpa suara, ia merobek halaman pertamanya, lalu menyerahkannya kepada Usep yang duduk di sebelahku. Saat tangan mereka bersentuhan, Usep langsung bergidik. Ia cepat-cepat menarik tangannya, seolah baru saja menyentuh es. "Dingin banget," gumamnya pelan, sambil membaca robekan kertas yang baru diterimanya. "Makam Lewi Gawir? Di mana itu?" tanya Usep, bingung. Dia sempat menoleh ke arah belakang, ingin bertanya ke Bunga. Tapi Bunga hanya diam. Bahkan sepertinya ia pun tak tahu di mana letak tempat itu. "Coba cari di peta, ketik aja Makam Lewi Gawir," kataku, sambil tetap fokus menyetir menembus jalanan malam yang sepi. "Bentar, aku cek dulu," jawab Usep, sambil merogoh ponsel dari sakunya dan mulai mencari. Tak lama kemudian dia bersuara. "Wah, jauh banget nih. Ini ke arah Garut Selatan. Kita harus lewat Gunung Gelap dulu. Terus dari sana ke..." Ia terdiam. "Loh, kok jalannya nggak ada di peta ya?" katanya sambil menatap layar ponsel dengan bingung. Aku hanya menggeleng perlahan dari balik kemudi. Ini pertama kalinya aku dapat tugas mengantar jenazah yang jalurnya bahkan tidak ada dalam map. Entah apa maksud Pak Wira memberikan permintaan seperti ini. Tapi karena ini amanah, aku dan Usep harus menyelesaikannya. "Udah, yang penting kita ke Gunung Gelap dulu aja. Nanti sampai sana kita tanya warga sekitar. Biasanya orang-orang lokal tahu jalan meskipun di maps nggak muncul," ucapku dengan tenang. Aku menoleh sebentar ke arah Usep. "Kamu mending tidur dulu deh. Tadi kamu habis antar pasien. Pasti capek. Perjalanan ke Gunung Gelap itu bisa 2-3 jam. Tidur bentar sampai tengah malam, nanti kamu gantian yang nyetir." Usep mengangguk pelan. Ia memang terlihat lelah. Matanya mulai berat, dan beberapa kali ia menguap. Sebelum memejamkan mata, dia sempat menoleh ke belakang. Pandangannya jatuh kepada Bunga, yang masih duduk diam, menatap tubuh ayahnya yang terbujur kaku di sampingnya. Suasana di dalam mobil terasa semakin hening dan dingin saat Usep akhirnya memejamkan mata. Dan hanya suara mesin tua ambulans yang terus menemani perjalanan malam kami. "Neng Bunga, kalau ngantuk, tidur aja dulu ya. Perjalanan kita masih jauh. Nanti biar pas waktunya naruh kelopak bunga dari kotak itu, Neng gak kelelahan," kata Usep sambil mencoba tersenyum kecil.
Tapi Bunga tetap diam. Dia tidak menjawab, tidak mengganggu, bahkan tidak menoleh. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Ia hanya menunduk, masih menatap jenazah ayahnya yang terbujur kaku di sebelahnya. Tak lama kemudian, Usep mulai tertidur setelah beberapa kali menguap. Sementara itu, aku tetap fokus menyetir. Jalanan kota perlahan menghilang di belakang, berganti dengan jalan kampung yang sempit dan gelap. Lampu jalan semakin jarang, dan suasana di luar semakin sunyi. Hanya suara mesin ambulans tua ini yang terdengar, seolah menyatu dengan malam yang mencekam. Seiring berjalannya waktu, jalan yang aku lalui mulai berubah menjadi sempit, berkelok, dan diapit hutan di kanan kiri. Kabut semakin tebal, dan suasana semakin sunyi saat aku masuk ke wilayah Garut, kota yang kini sudah sepi karena malam semakin larut. Usep sudah tertidur lelap di kursi sebelah. Aku masih tetap fokus menyetir, memperhatikan jalan yang semakin gelap dan lengang. Tak ada satupun kendaraan yang terlihat di belakang kami. Sesekali aku melirik ke spion, melihat Bunga yang duduk diam di kursi belakang. Matanya tidak pernah lepas dari jenazah ayahnya yang terbaring kaku di sampingnya. Kotak kayu kecil itu pun masih digenggam erat di tangannya, seolah dia tidak mau melepaskan barang sedetik pun. Kota sudah jauh tertinggal di belakang. Sekarang, bangunan-bangunan berganti jadi pepohonan tinggi dan kebun-kebun gelap milik warga. Lampu jalan nyaris tidak ada, membuat suasana semakin mencekam. Sebenarnya aku terbiasa mengantar jenazah malam-malam seperti ini. Tapi malam ini terasa lain. Ada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, seperti ada sesuatu yang mengikuti kami, atau menunggu kami di ujung perjalanan. Aku menarik nafas dalam-dalam sambil memegang erat setir ambulan. Sirine tidak aku nyalakan, hanya suara mesin yang mengisi keheningan malam ini. Bunga di belakang masih diam. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Dia tidak berbicara, tidak bergerak, hanya menatap jenazah ayahnya terus-menerus. Ambulans kini masuk ke jalan yang makin rusak. Aspal halus berganti menjadi batu-batu kasar dan lubang-lubang yang besar. Ambulans berguncang setiap kali rodanya menghantam lubang. Di kiri dan kanan pohon-pohon besar berdiri seperti bayangan gelap yang mengawasi kami. Kenapa kita harus ke Garut Selatan malam-malam begini sih? Dan cuma buat naruh satu kelopak bunga. Bahkan gak ngubur jenazah yang ada di belakang. Gumamku sambil tetap fokus menyetir. Aku kembali melihat ke arah spion. Bunga masih menatap jenazah ayahnya. Posisinya tidak berubah sama sekali. Aku mendapati bahwa menatap Bunga dalam waktu lama membuatku tidak nyaman. Aku pun cepat-cepat mengalihkan pandangan kembali ke depan. Tapi anehnya, aku merasa dia sedang berbicara pada jenazah itu. Tidak bersuara, tidak bergerak, hanya matanya yang terus menatap seolah-olah menyampaikan sesuatu. Dan setiap kali aku melirik ke arah spion, rasa dingin menjalar dari tengkuk hingga ke punggungku. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada yang lain di dalam mobil ini. Atau lebih buruk lagi, ada yang mengikuti kami dari belakang, tersembunyi di balik gelapnya malam. Tanpa terasa, kami mulai memasuki jalur Cikajang. Jalan ini sunyi sekali. Sejauh mata memandang, tidak ada satupun kendaraan lain yang lewat. Aku beberapa kali melihat jam tangan. Sudah lewat tengah malam. Usep yang tertidur sejak tadi mulai terbangun karena guncangan mobil ambulans yang melintasi jalan rusak. Dengan mata yang masih berat, Usep menguap dan melirik ke arahku yang masih fokus menyetir. Udah sampai? Tanyanya dengan suara serak. Aku hanya menggeleng pelan. Perjalanan ke Gunung Gelap masih sangat jauh. Sekarang kami baru sampai di daerah Batu Tumpang, salah satu titik di jalur Cikajang. Usep mengangguk pelan, tapi kemudian wajahnya berubah tak nyaman. Ia menggeliat sebentar, lalu menoleh kepadaku. Kalau ketemu warung, berhenti dulu ya. Aku kebelet pipis. Katanya sambil memegangi celananya.
Aku tersenyum kecil mendengar permintaannya. Meski suasananya mencekam, ucapan Usep terasa sedikit mengendurkan ketegangan. Tenang aja, nanti kita berhenti di Batu Tumpang kok. Biasanya di sana ada beberapa warung kecil. Jawabku sambil menunjuk ke jalan gelap yang terus menanjak dan berkelok di depan. Batu Tumpang adalah batu raksasa yang berdiri di pinggir jalan. Sebuah penanda bahwa kami sudah mendekati jalur menuju selatan lewat kota Garut. Ukurannya besar dan menjulang, membuatnya cukup dikenal. Bahkan sering dijadikan tempat singgah atau tempat foto oleh para pelintas jalan. Di sekitar batu itu banyak warung kecil berdiri. Biasanya orang berhenti sejenak di sini untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke arah selatan. Aku juga akhirnya berhenti di salah satu warung yang masih buka malam itu. Tidak aneh. Mungkin warung ini memang buka 24 jam karena jalur ini sering dilewati. Bahkan tengah malam pun. Begitu mobil ambulans berhenti di depan warung, Usep langsung turun. Wajahnya terlihat buru-buru. Di depan warung ia disambut seorang ibu tua, pemilik warung nampaknya, yang mengenakan dasar panjang bermotif bunga gelap dan kain jarik yang diikat di pinggang. Rambutnya disanggur rapi. Tubuhnya agak gemuk, tapi langkahnya masih gesit. Usep sempat berbicara sebentar dengan si ibu, lalu langsung masuk ke dalam warung. Sepertinya dia izin untuk buang air kecil. Aku mematikan mesin mobil, lalu menoleh ke belakang dan mengajak Bunga turun. Tapi dia hanya menggeleng pelan, tetap duduk diam di kursinya. Tatapannya tidak pernah lepas dari jenazah ayahnya. Aku paham. Mungkin dia belum siap meninggalkan ayahnya, walau hanya sebentar. Kalau begitu, nanti aku bawain minum dan cemilan ya, biar kamu gak lapar, ucapku sebelum turun. Bunga hanya mengangguk pelan tanpa menoleh. Aku pun langsung berjalan menuju warung, meninggalkan Bunga sendirian di dalam ambulans bersama jenazah ayahnya yang masih terbaring kaku. Warung itu kecil dan tapak tua. Atap sengnya berderit pelan ditiup angin malam. Di etalase jalan-jalan ringan tersusun rapi. Sebagian bungkusnya sudah mulai memudar warnanya. Aku duduk di bangku panjang kayu yang ada di depan. Sang pemilik warung menghampiriku, senyum kecil di wajahnya. Mau pesan apa, Nak? Tanyanya dengan suara serak. 1 kopi susu, Bu, biar gak ngantuk. Perjalanan saya masih panjang soalnya, jawabku sambil melirik kembali ke arah ambulans. Di dalam hati entah kenapa ada perasaan yang tidak tenang. Ibu warung itu hanya membalas dengan senyum kecil. Kami pun sempat mengobrol sebentar. Dia menanyakan kami dari mana dan mau kemana malam-malam begini. Aku menjawab bahwa aku sedang menjemput pasien di daerah selatan. Tentu saja aku tidak mungkin bilang yang sebenarnya, bahwa aku sedang mengantar jenazah yang kini terbaring diam di dalam mobil ambulans yang terparkir di depan warungnya. Untuk memperkuat cerita, aku bilang kalau sirine ambulans sengaja aku matikan karena di dalamnya kosong. Hanya aku dan temanku yang duduk di kursi depan, tanpa pasien. Tapi raut wajah ibu itu berubah. Dari yang semula ramah, kini terlihat datar dan dingin. Dia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik menuju dapur kecil di belakang untuk menyiapkan kopi pesananku. Entah kenapa ada rasa tidak nyaman muncul di dadaku, seolah dia tahu bahwa aku sedang menyembunyikan sesuatu. Sebelum benar-benar masuk ke dapur, dia sempat menoleh dan berkata dengan suara pelan, namun jelas ku dengar. Kalau bisa, jangan lama-lama di sini ya. Setelah itu, dia menghilang di balik tirai kain kusam yang memisahkan dapur dari bagian depan warung. Dan aku hanya duduk diam, menunggu kopiku, sambil mencoba menepis rasa tak enak yang tiba-tiba muncul begitu saja. Usep, yang lebih dulu turun dari mobil, berjalan melewati warung dan menuju ke pintu belakang untuk ke kamar mandi. Letaknya agak terpisah, berada di belakang warung, tersembunyi di antara semak dan dinding kayu tua. Kamar mandi itu kecil dan gelap. Hanya ada 1 lampu 5 watt yang redup dan berkedip-kedip, membuat suasana semakin terasa aneh dan tidak nyaman. Dindingnya dipenuhi lumut. Bau apek
dan lembab langsung menusuk hidung sejak pertama kali pintu dibuka. Sebenarnya Usep merasa tidak enak hati masuk ke sana. Tapi karena sudah tak tahan ingin buang air kecil, dia nekat saja masuk. Ketika dia mendorong pintunya, suara engsel yang berkarat mencicit keras, menusuk telinga di tengah sepinya malam. Cahaya bulan yang remang-remang menembus dari celah genteng yang bocor, berpadu dengan cahaya lampu yang nyaris mati, menciptakan bayangan aneh di dinding kamar mandi itu. Lantainya licin dan dingin. Air keran terus menetes pelan, irama kecil yang malah menambah suasana semakin menyeramkan. Meski merinding, Usep mencoba mengabaikannya. Ia buru-buru menutup pintu, membuka celananya, dan mulai buang air kecil. Tak lama setelah ia selesai, ia berdiri di depan bak air kecil di sudut kamar mandi. Ia lalu meraup air dengan kedua tangannya untuk membasuh wajah yang masih mengantuk. Tapi, begitu air dingin itu menyentuh wajahnya, tiba-tiba ia mendengar suara. Lembut, tipis, seperti bisikan angin malam. Tapi jelas, suara tangisan. Tangisan anak kecil yang terdengar pelan, sedih, dan lirih. Namun anehnya begitu dekat. Seolah berasal dari sudut kamar mandi yang gelap dan tak tersentuh cahaya. Tubuh Usep langsung merinding. Darahnya seperti berhenti mengalir. Tangisan itu semakin jelas, seolah mendekat, langkah demi langkah, meski tak ada suara kaki. Dengan gemetar ia menoleh pelan. Matanya mencoba menembus bayangan gelap di sudut ruangan itu. Berharap ia tidak melihat apa-apa. Namun perasaannya mengatakan sesuatu sudah memperhatikannya dari dalam kegelapan. Tangisan itu makin lama makin berubah. Bukan lagi sedih, tapi jadi seperti rengekan. Suara ketakutan yang lirih, tapi jelas. Usep langsung merasa ada yang tidak beres. Pandangannya terus mengarah ke sudut kamar mandi. Kedua matanya yang kini mulai terbiasa dengan gelap, mulai menangkap sesuatu. Di sana, berdiri bayangan hitam pekat. Bayangan itu terlihat diam, tapi perlahan mulai bergerak. Usep sempat mengucek matanya. Ia berharap itu hanya ilusi. Tapi saat ia membuka mata lagi, bayangan itu masih ada. Dan kini mulai merayap di sepanjang dinding. Bentuknya tidak jelas, seperti makhluk yang tak punya wujud. Saat bayangan itu mendekat ke arah bak mandi di dekatnya, permukaan air di dalam bak tiba-tiba bergolak. Airnya bergetar, seperti ada sesuatu dari dalam yang ingin keluar. Panik, Usep langsung mundur. Jantungnya berdetak semakin cepat. Nafasnya makin tak beraturan. Ketakutan membuat kakinya hampir terpeleset saat ia buru-buru keluar dari kamar mandi tua itu. Begitu berhasil keluar, ia berjalan cepat menjauh. Tapi tiba-tiba, pintu kamar mandi menutup sendiri dengan keras. Suaranya menggelegar, memecah keheningan malam. Tanpa pikir panjang lagi, Usep langsung lari menuju warung. Ia mendorong pintu belakang dan masuk. Napasnya terengah dan wajahnya pucat. Ini pertama kalinya ia mengalami kejadian seperti itu selama bekerja sebagai supir ambulans. Sesampainya di dalam, ia melihat ibu pemilik warung masih duduk tenang di dekat tungku kayu, memasak air. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa heran, seperti tak terjadi apa-apa. Usep perlahan mendekat. Suaranya gemetar. Bu, suaranya pelan. Saya tadi dengar ada suara tangisan dari belakang, kayak suara anak kecil, Bu. Tapi saya nggak bisa lihat siapa-siapa. Yang saya lihat cuma bayangan hitam. Ibu itu yang tadinya menunduk menatap tungku, tiba-tiba mengangkat wajahnya. Lalu ia menoleh dan menatap Usep. Matanya dalam, kosong, dan tajam. Ibu itu tersenyum tipis.
Tapi senyumannya bukan senyuman ramah, melainkan seperti senyum seseorang yang menyimpan duka. Oh, mungkin itu suara anakku. Jawabnya pelan, datar, dan tanpa ekspresi. Mungkin dia ketakutan karena jenazah yang kalian bawa di mobil itu. Lanjutnya sambil menunjuk ke arah ambulans yang terparkir tidak jauh dari warung. Usep membeku. Kata-kata itu membuat tubuhnya dingin seketika. Tapi saya nggak lihat anak ibu. Saya cuma dengar tangisannya sama bayangan hitam yang masuk ke dalam bak mandi. Ucap Usep terbata-bata. Suaranya bergetar. Itu bukan manusia, Bu. Anak ibu nggak mungkin merayap di dinding kayak gitu kan. Apalagi di tempat gelap begitu. Usep masih berusaha mencari jawaban yang masuk akal. Ia berharap semua ini hanyalah kesalahpahaman. Tapi ibu itu hanya membalas dengan senyum yang kini malah semakin lebar, aneh dan menyeramkan. Perlahan rambutnya yang tadi disanggul mulai terurai sendiri, jatuh ke bahunya tanpa disentuh. Usep mulai ketakutan saat memperhatikan wajah wanita itu. Memangnya, siapa yang bilang kalau anakku manusia, Kang? Jawab ibu itu pelan, tapi kini suaranya serak, dalam, seperti berasal dari tenggorokan yang merusak atau penuh lendir. Toh, aku dan anakku yang menangis di kamar mandi itu bukan manusia. Angin malam tiba-tiba masuk dari pintu belakang yang masih terbuka. Udara dingin menerpa tubuh Usep, membawa serta bau busuk menyengat dan menusuk hidung. Wajah ibu itu mulai berubah. Kulitnya menghitam dan tampak hangus, seperti terbakar oleh api dari tungku di belakangnya. Matanya perlahan memutih, bola matanya kehilangan warna, menyisakan lubang kosong yang menatap lurus ke arah Usep. Usep tidak bisa bergerak. Kakinya terasa berat, seperti menempel ke tanah. Ibu itu lalu berdiri, tapi gerakannya aneh. Tulang-tulangnya berbunyi seperti patah saat ia bergerak. Tubuhnya tampak seperti tidak normal. Sendi-sendinya bergeser dan bergemeletuk di keheningan malam. Anakku takut dengan mayat itu, Katanya lirih, tapi jelas. kalau bisa kalian pergi sekarang. Aku nggak mau anakku terus ketakutan. Dia, jenazah itu, orang yang busuk. Kami yang bukan manusia tak mau mendekatinya sebelum tubuhnya dibersihkan. Tiba-tiba, Usep melihat sosok kecil berlari melewatinya. Bayangan seorang anak. Bayangan itu menangis, persis seperti yang dia dengar di kamar mandi tadi. Sosok itu melesat ke belakang wanita tua itu, lalu hilang dalam kegelapan. Saat itu juga, Usep tahu ia harus pergi dari sini. Tanpa pikir panjang, ia langsung berbalik dan berlari. Ia melewati sisi warung, menuju ambulans yang terparkir tak jauh dari situ. Nafasnya tercekat, jantungnya berdegup seperti ingin meledak. Karena dia tahu, yang ada di warung itu bukan manusia. Dan dia harus segera pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Aku masih duduk di depan warung, menunggu kopi yang sedang dibuatkan oleh ibu pemilik warung. Tapi tiba-tiba aku menoleh karena melihat Usep yang muncul dari samping warung. Wajahnya pucat, seperti habis melihat sesuatu yang mengerikan. "Usep, kunaon?" Tanyaku bingung. Tapi dia tidak menjawab. Usep hanya terus berlari, bahkan tidak melirik ke arahku sedikit pun. Aku langsung berdiri dan berlari mengejarnya. Tapi saat aku meninggalkan warung itu, tiba-tiba terasa hawa dingin menusuk tubuhku. Spontan,
Aku menoleh ke belakang, dan apa yang kulihat membuatku terdiam. Warung itu berubah. Dinding-dindingnya yang tadi hanya tampak usang, kini tampak memudar dan rusak. Meja dan kursi yang tadi kududuki berubah menjadi reot, seperti sudah puluhan tahun tidak dipakai. Etalase yang tadi penuh barang dagangan sekarang kosong, kacanya pecah dan penuh dengan debu. Tak ada tanda-tanda warung ini sedang dihuni. Aku gemetar. Tempat yang tadi tampak normal kini seperti bangunan kosong yang hampir roboh. Suasana di sekitar warung pun tiba-tiba menjadi sesak, seperti ada sesuatu yang perlahan-lahan mengusirku agar aku segera pergi dari tempat ini. Saat itu aku baru mengerti kenapa Usep lari tanpa menoleh. Aku langsung mengejar Usep. Saat sampai di mobil, Usep sudah duduk di kursi depan. Napasnya terengah-engah, wajahnya masih pucat, dan tubuhnya gemetar. Dia jelas masih syok. Sementara itu, Bunga duduk diam di bangku belakang, masih di samping jenazah ayahnya. Ia hanya memandang Usep dengan tatapan kosong. Tidak bertanya apa-apa, hanya menggeleng pelan dan lalu kembali menunduk. Aku segera masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesinnya. Kami harus segera pergi dari tempat ini. Aku sendiri tak tahu ada warung seperti itu di daerah ini. Tanpa sadar, sepertinya kami masuk ke tempat yang bukan untuk manusia. Mungkin warung itu hanya buka untuk makhluk-makhluk lain yang tinggal di sekitar Batu Tumpang. Dan hanya muncul saat malam. Usep menoleh kepadaku dan berkata lirih, Gas, cepetan deh. Kita harus pergi sekarang. ucapnya dengan penuh rasa takut. Sambil menenangkan dirinya, Usep menatap jenazah Pak Wira di belakang. Wajahnya penuh tanya. Kenapa dua makhluk tadi, si ibu warung dan anaknya, sampai ketakutan melihat jenazah ini? Kenapa mereka menyuruh kami cepat pergi? Apa sebenarnya yang terjadi dengan Pak Wira saat masih hidup? Sampai-sampai tubuhnya begitu menakutkan, bahkan bagi makhluk yang bukan manusia. Saat pikirannya terus berputar, Usep tiba-tiba melihat sesuatu. Sebuah bayangan besar yang duduk di sebelah Bunga. Dan makhluk itu menyeringai ke arahnya. Tapi dalam hitungan detik, bayangan itu perlahan menghilang. Lenyap begitu saja di udara dingin dalam mobil. Tiba-tiba, jenazah Pak Wira bergerak. Usep terlonjak kaget. Bahkan Bunga yang sejak tadi diam pun memandang tubuh ayahnya dengan mata melebar. Lalu, untuk pertama kalinya, Bunga bicara. Suaranya pelan, tenang, tapi terdengar aneh di tengah keheningan. Kita salah jalan. Seharusnya tadi kita belok supaya cepat sampai ke tempat itu. Aku dan Usep hanya terdiam di dalam mobil ambulans yang terus melaju, menembus gelapnya malam. Sebagai supir ambulans, aku sudah sering mengalami kejadian aneh atau menyeramkan. Tapi malam ini, rasanya berbeda. Ini jauh lebih menakutkan. Bahkan Usep yang biasanya lebih berani dariku, tampak ketakutan. Kami berdua hanya menatap ke depan, menyusuri jalan sempit dan berliku di tengah hutan gunung gelap yang diselimuti oleh kabut tebal. Sesekali aku melirik ke arah spion. Di kursi belakang, Bunga masih duduk diam. Semenjak tadi, hanya satu kalimat yang keluar dari dalam mulutnya. Setelah itu, ia kembali membisu, memeluk erat kotak kecil yang dibawanya. Setelah melewati kabut dan gelapnya hutan, akhirnya kami sampai di pinggiran perkampungan. Lampu-lampu rumah mulai terlihat, menerangi jalan yang sebelumnya begitu sunyi. Di sisi jalan aku melihat sekelompok warga sedang duduk di pos ronda. Mereka tampak santai, bermain gaplek sambil ngobrol di tengah dinginnya malam. Aku memilih memarkir mobil sedikit jauh dari pos. Aku takut mereka akan terkejut atau ketakutan jika tahu kami membawa jenazah malam-malam begini. Sep, coba tanyain, makam Gawir Jurik itu ke arah mana?
Tanyaku sambil menoleh ke arah Usep. Tapi Usep hanya menggeleng. Wajahnya masih pucat dan matanya kosong. Jangan suruh turun aku sendiri. Takutnya mereka bukan manusia, kayak yang di warung tadi. Katanya pelan. Suaranya terdengar sedikit gemetar. Aku melirik ke arah Bunga. Jujur, aku ragu meninggalkan anak ini sendirian di ambulans. Tapi saat mataku bertemu dengan wajahnya yang sebagian tertutup oleh rambut panjang, dia perlahan mengangguk. Lalu dengan tenang, ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah pintu, seolah memberi isyarat, "Pergi saja, aku tidak apa-apa." Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu mengangguk membalasnya. Aku paham maksud dia. Akhirnya aku dan Usep turun dari mobil dan berjalan mendekati pos ronda. Saat aku bertanya tentang lokasi makam Gawir Jurik, para warga langsung saling pandang. Mereka terlihat bingung, atau mungkin takut. Salah satu dari mereka bertanya dengan nada ragu, Emang badan naon ka Gawir Jurik, A? Aku hanya tersenyum sopan dan menunduk sedikit. Lalu menjawab, "Kami sedang antar jenazah, Pak. Ambulans saya terparkir di sana. Maaf nggak parkir dekat sini. Saya takut malah bikin bapak-bapak semua panik." Aku melanjutkan, "Jenazahnya mau dimakamkan di sana. Keluarganya sudah nunggu di makam. Kami dari kota, jadi baru bisa sampai jam segini." Setelah itu, suasana mendadak hening. Mereka mulai berbisik-bisik. Entah karena waktu, tempat, atau mungkin karena siapa yang kami bawa. Para warga di pos ronda langsung saling pandang. Ekspresi mereka berubah. Dahi mengernyit, wajah terlihat ragu. Tapi tak lama, salah satu dari mereka menghela napas panjang lalu tersenyum tipis, seolah lega. Oh, pantas atuh. Kirain mau jadi sana. Kata salah satu dari mereka sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Soalnya jarang ada orang yang datang ke sana kalau nggak ada keperluan penting. Timpal yang lain dari pojokan pos. Beberapa detik kemudian, seorang pria yang duduk paling dekat denganku berdiri. Ia turun dari pos, melirik ke arah ambulans yang terparkir kejauhan, lalu menunjuk ke arah selatan. Dari sini lurus aja ya. Nanti ada pertigaan, belok kiri. Soalnya jalannya agak jelek. Soalnya makam Lewi Gawir itu dikelilingi hutan bambu. Kalau kalian udah nggak lihat rumah-rumah, berarti udah deket. Nanti ada pohon beringin besar. Masuk aja ke jalan kecil di sebelahnya. Jalannya menanjak dan sempit, makanya disebut Gawir. Soalnya letaknya di pinggir jurang. Aku dan Usep mengangguk. Sepertinya perjalanan tinggal sedikit lagi. Kami pun mengucapkan terima kasih. Usep bahkan menyelami mereka satu persatu. Setelah berpamitan, kami berjalan kembali menuju ambulans. Aku berjalan lebih dulu. Usep lalu mengikuti dari belakang. Tapi sebelum Usep sempat melangkah lebih jauh, salah satu warga mendekatinya. Ia lalu membisikkan sesuatu ke telinga Usep. Usep terdiam beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Setelah itu, dia kembali menyusulku yang sudah membuka pintu mobil. "Apa katanya?" Tanyaku saat Usep masuk dan duduk di sampingku. Ah, nanti aja. Tapi katanya kalau ada yang nawarin sesuatu di sana, jangan diterima, harus ditolak. Jawab Usep singkat. Aku hanya mengangguk, tak ingin bertanya lebih jauh. Segera, aku menyalakan mobil dan kembali mengemudi. Aku sempat menoleh ke belakang. Bunga masih duduk diam seperti sebelumnya. Wajahnya tetap datar. Tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Ia hanya menatap jenazah ayahnya dalam diam. Tak terlihat lelah atau takut. Ambulan kembali maju, perlahan melewati para warga yang duduk kembali di pos ronda. Usep membuka jendela, melambaikan tangan sebagai tanda terima kasih. Tapi tak satu pun dari mereka membalasnya. Mereka hanya menatap lurus ke arah mobil kami, seolah melihat sesuatu.
tapi bukan kepada kami. Mereka semua membeku di tempat duduknya. Tak satu pun bicara. Bahkan, cangkir kopi yang dipegang seorang bapak tua tergelincir dari tangannya, menumpahkan isinya ke baju dan celananya. Tapi ia tak bergeming. Matanya tetap menatap kosong ke arah ambulans. Seakan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan sedang ikut bersama kami di dalam kendaraan ini. Tak lama setelah ambulans yang aku kendarai menjauh dari pos ronda, tubuh para warga yang tadi kami temui tiba-tiba tampak gemetar. Beberapa dari mereka segera menyelimuti badan mereka dengan sarung yang mereka bawa, seolah ingin melindungi diri dari sesuatu yang tak terlihat. Wajah mereka berubah pucat, tatapan mereka kosong, penuh dengan ketakutan. Lalu, salah satu dari mereka berbisik pelan. Suaranya terdengar gemetar. Kalian lihat gak tadi? Mayatnya bangun. Terus dia menatap kita dari dalam ambulan. Tepat jam 2 dini hari, kami akhirnya sampai di makam Gawir Jurik. Perjalanan menuju tempat ini sangat berat. Jalanan yang sempit dan berliku memaksa aku mengemudi perlahan. Di sisi kiri jalan terbentang jurang yang gelap dan dalam. Sekali saja lengah, bisa celaka. Kabut mulai turun lagi, semakin menebal dan membuat pandangan ke depan nyaris tertutup. Hanya cahaya lampu depan ambulans yang menerangi jalan ini, dan bahkan itu pun tak mampu menembus pekatnya malam. Begitu kami sampai di depan area makam, suasana mulai terasa aneh. Lampu depan mobil tiba-tiba meredup. Bukan karena rusak, tapi seperti dikalahkan oleh kegelapan yang jauh lebih tebal daripada biasanya. Makam Gawir Jurik berdiri sunyi di tengah hutan bambu yang sangat rapat. Batang-batang bambunya menjulang tinggi, berdiri seperti tembok hidup yang memagari tempat ini. Begitu kami berhenti, angin dingin langsung menyambut. Udaranya menggigit. Daun-daun bambu berdesir, menggesek satu sama lain dan menimbulkan suara lirih yang mengganggu. Di siang hari mungkin suara itu terasa menenangkan, tapi malam ini suara itu seperti bisikan dari dalam hutan. Bukan sembarang bisikan, tapi seperti panggilan dari sesuatu yang gelap, menyuruh kami pergi sebelum semuanya terlambat. Di sebelahku Usep tampak ragu. Matanya menatap sekeliling tanpa berani melihat langsung ke arah makam. Ini benar tempatnya? Tanyanya dengan suara pelan. Aku hanya mengangguk, ragu, tapi yakin. Mungkin iya ya. Petunjuk dari warga tadi sudah aku ikuti semuanya kok. Ini ujungnya. Harusnya ya ini tempatnya. Kami lalu hanya duduk diam di dalam mobil. Tak ada yang berani turun lebih dahulu. Lampu mobil yang menyala menjadi satu-satunya penerang kami di tempat yang seakan menolak kehadiran manusia. Kami hanya bisa menatap ke depan, menunggu, dan bertanya-tanya di dalam hati. Apa yang akan Bunga lakukan di tempat ini? Dan siapa yang sebenarnya dia bawa bersama kami di dalam ambulans ini? Di tengah rasa takut yang semakin menghimpit, tiba-tiba Bunga berdiri. Tanpa bicara apapun, ia melangkah pelan ke pintu belakang ambulans. Tak lama, ia turun dengan membawa kotak kecil miliknya. Aku dan Usep hanya bisa menatapnya, bingung dan cemas. Saat gadis kecil itu berjalan pelan menuju gelapnya hutan bambu di ujung jalan sana. Seolah tak peduli dengan keberadaan kami, dia terus melangkah masuk ke dalam kegelapan. Aku dan Usep saling berpandangan. Sorot mata kami sama, penuh dengan rasa takut. Kayaknya kita harus temani anak itu deh, kata Usep pelan. Tapi masa kita tinggalin jenazah Pak Wira sendirian? Jawabku dengan ragu. Usep terdiam. Tapi kemudian ia membuka jendela dan melihat ke arah Bunga yang sudah hampir menghilang dalam kegelapan. Gimana kalau kita bagi tugas? Aku ikutin Bunga, kamu di sini jaga jenazahnya Pak Wira. Begitu katanya.
lalu langsung membuka pintu dan turun sebelum aku sempat berkata apa-apa. Aku sempat ingin menahannya, bukan karena aku takut menjaga jenazah, tapi karena tempat ini terasa begitu aneh. Seperti ada sesuatu yang mengawasi kami dari balik gelapnya hutan. Namun Usap sudah terlanjur pergi. Ia lalu menyalakan senter ponselnya dan berlari mengejar Bunga yang kini entah ada di mana. Aku pun ditinggal sendiri di dalam mobil ambulans yang kini sunyi. Sekilas aku menoleh ke belakang. Jenazah Pak Wira terbaring diam di balik kerandanya. Kain kafan yang menutupinya masih tampak bersih dan rapi. Namun celah kecil membuat aku bisa melihat sebagian tubuhnya. Anehnya, meski wajahnya tertutup rapat, aku merasa seperti sedang dipandangi. Seolah ada mata di balik kain kafan itu, memperhatikanku dari balik kematian. Beberapa menit berlalu. Angin dingin merayap masuk lewat pintu mobil yang terbuka. Jaket tebal yang kupakai tak cukup menahan hawa dingin yang makin menusuk. Aku mencoba menenangkan diriku. Mencoba berpikir logis. Kalau ini semua hanya perasaanku saja. Aku melihat jam. Hampir pukul 2:30 pagi. Semakin lama, suasana semakin mencekam. Dari arah hutan bambu, samar-samar terdengar suara. Seperti bisikan. Juga seperti langkah. Tapi tertelan oleh suara angin dan desir daun-daun yang bergesekan di sekitar mobil. Di dalam mobil, perasaanku semakin tak nyaman. Jenazah Pak Wira seperti hidup. Seolah ia menatapku dari balik keranda. Matanya bergerak di balik kain kafan yang menutupi wajahnya. Aku mencoba bertahan, tapi hanya mampu beberapa menit saja. Rasa takutku mulai menang. Akhirnya aku keluar dari mobil, menyalakan sebatang rokok untuk menenangkan diri. Aku lalu berdiri bersandar di pintu ambulans. Cahaya lampu mobil masih menyala. Satu-satunya cahaya di tengah hutan yang gelap gulita. Asap rokok mengepul dari mulutku, lalu menghilang di telan malam. Aku lalu mencoba menenangkan hati, berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa aku sudah sering mengantar jenazah malam-malam. Dan ini bukan hal baru. Aku harus kuat. Waktu pun terus berlalu. Sudah 30 menit. Dan tak ada tanda-tanda Usep dan Bunga kembali. Sunyi. Hanya ada angin dan suara hutan yang terdengar. Sudah 2 batang rokok habis. Kini aku menyalakan yang ketiga, sambil terus menatap ke arah hutan bambu yang gelap itu. Dan entah kenapa, aku mulai merasa bahwa aku tidak sedang sendirian di sini. Aku pun lalu mengambil sebatang rokok lagi dari saku celanaku. Perlahan, aku letakkan di bibirku sambil mencari korek. Namun, saat api dari korek menyala, terdengar suara langkah dari arah hutan. Suaranya berat, seperti sesuatu yang sangat besar sedang melangkah di antara batang-batang bambu. Tanganku refleks berhenti. Rokok belum sempat kuhisap. Korek langsung kumatikan dan kumasukkan kembali ke saku. Aku lalu menoleh cepat ke arah belakang. Saat itu juga, tubuhku langsung membeku. Langkah kaki itu terdengar semakin jelas, menggema di antara lebatnya hutan bambu. Setiap hentakannya terdengar seperti menghantam tanah dengan kekuatan yang besar. Aku tahu pasti, itu bukan suara langkah Bunga ataupun Usep. Ketakutan langsung mencengkramku, tapi di saat yang sama, ada rasa penasaran yang membuatku tetap di tempat. Aku lalu pelan-pelan memutar tubuh dan berjalan ke sisi kanan mobil, mencoba melihat dari balik jendela mobil ambulans. Namun tiba-tiba, dari arah hutan, kabut tebal muncul begitu saja. Dalam hitungan detik, kabut itu menyelimuti seluruh area di sekitarku. Pandanganku mulai kabur,
Cahaya dari lampu mobil pun tak bisa menembus putihnya kabut yang turun seperti tirai dari langit. Suara langkah itu semakin terdengar, semakin dekat, dan semakin berat. Lalu, dari balik kabut yang pekat itu, samar-samar aku melihat bayangan. Tinggi, besar, dan bergerak perlahan mendekat. Beberapa sosok berjalan beriringan, seperti sedang membawa sesuatu. Dan ketika akhirnya aku bisa melihat bentuknya, darahku langsung terasa dingin. Mereka membawa sebuah keranda kayu tua yang berwarna hitam legam, didekap oleh sosok-sosok tinggi yang perlahan makin dekat ke arahku. Setiap langkah mereka terasa mengentak tanah, membuat dadaku semakin sesak. Meski otakku menyuruhku untuk lari, tubuhku tak bisa bergerak. Kakiku seperti tertanam di tanah. Aku hanya bisa berdiri diam, menatap dengan penuh antisipasi. Akhirnya mereka muncul sepenuhnya dari balik kabut. Cahaya dari lampu mobil ambulans menyinari mereka. Cukup untuk kulihat jelas bahwa wajah-wajah mereka bukan wajah manusia hidup. Wajah mereka hancur, seperti korban kecelakaan parah. Bentuknya tak lagi utuh. Kulit yang robek, daging yang terbuka, dan di beberapa bagian terlihat cairan hitam pekat mengalir pelan seperti darah busuk. Tak ada bola mata di wajah-wajah itu, hanya lubang kosong yang menatap lurus ke depan. Wajah-wajah rusak itu terus berjalan tanpa suara, tanpa emosi. Saat aku melihat mereka, ingatan lama yang selama ini coba aku lupakan, kenangan yang paling gelap dalam hidupku, tiba-tiba muncul dan menghantam pikiranku, membuat rasa takutku semakin menjadi-jadi. Aku benar-benar tidak berani bergerak. Bahkan untuk menarik nafas dalam saja rasanya menakutkan. Setiap gerakan terasa bisa membuatku ketahuan. Aku takut kalau makhluk-makhluk itu menyadari bahwa aku sedang bersembunyi di balik mobil ambulans ini. Sosok-sosok tinggi dan menyeramkan itu terus melangkah ke arah pintu belakang ambulans yang masih terbuka. Tak lama, mereka meletakkan keranda hitam yang mereka bawa ke tanah. Lalu, mereka mulai mengulurkan tangan mereka. Tangan-tangan yang terlihat pucat dan kurus, seperti tangan-tangan mayat yang sudah lama membusuk. Perlahan, mereka memegang keranda besi di dalam mobil, tempat jenazah Pak Wira disimpan. Terdengar suara gesekan besi. Mereka menarik keranda itu keluar. Perlahan, sangat perlahan. Hingga akhirnya, keranda jatuh ke tanah bersama dengan tubuh Pak Wira. Dan tiba-tiba, salah satu dari makhluk itu membuka keranda hitam yang mereka bawa, lalu mengambil sesuatu dari dalamnya. Aku melihatnya dengan jelas. Sebuah karung goni coklat tua yang terlihat besar dan berat. Mereka mengangkatnya satu persatu dan memasukkannya ke dalam ambulans. 4 karung, dan semuanya tampak penuh. Sementara itu, tubuh jenazah Pak Wira mereka angkat, lalu diletakkan ke dalam keranda hitam mereka sendiri. Aku gemetar. Mulutku terbuka tapi tak ada satupun suara yang keluar. Aku hanya bisa menyaksikan pemandangan itu dari balik kaca jendela. Tubuhku membeku. Ketakutanku membuatku benar-benar tak bisa bergerak sama sekali. Setelah meletakkan jenazah ke dalam keranda mereka, makhluk-makhluk itu perlahan pergi, tanpa suara, membawa keranda itu masuk kembali ke dalam gelapnya hutan, seolah-olah mereka tidak pernah ada di sini. Barulah saat mereka benar-benar menghilang, tubuhku bisa bergerak. Dengan langkah cepat dan nafas berat, aku berlari ke belakang ambulans dan membuka pintu. Astaga, apa ini? Gumamku dengan suara bergetar. Di sana 4 karung goni tergeletak, besar dan berat.
Terlihat salah satunya tidak tertutup rapat, dan ketika aku mengintip isinya, mataku membelalak. Uang. Tumpukan uang berwarna merah. Begitu banyaknya sampai aku tidak bisa memperkirakan jumlahnya. Aku langsung menoleh ke arah jalan kecil di mana Usap dan Bunga sebelumnya berjalan. Mereka masih juga belum kembali. Lalu dengan cepat aku mengeluarkan HP dan mencoba menelepon Usap. Tapi tidak ada jawaban. Berkali-kali aku coba. Tetap saja tidak ada jawaban. Rasa takut mulai menyelusup kembali. Aku pernah mengalami kejadian ini sebelumnya. Dan aku tahu betul, uang seperti ini selalu membawa bencana. Dan sekarang jenazah Pak Wira hilang. Aku diberi tugas untuk mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Bukan untuk membiarkannya dibawa entah oleh siapa ke dalam hutan seperti ini. Perasaan bersalah mulai melawan rasa takutku. Ada desakan kuat dari dalam diriku untuk tidak tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mengejar mereka. Dengan keberanian yang terkumpul sedikit demi sedikit, aku lalu membalikkan tubuh, menatap lebatnya hutan bambu yang sekarang terasa lebih gelap dan dingin dari sebelumnya. Di sanalah mereka membawa jenazah Pak Wira, dan aku tahu aku harus pergi ke sana, bagaimanapun caranya. Tapi tepat saat kakiku melangkah meninggalkan ambulans, suasana di sekitarku berubah drastis. Udara mendadak menjadi sangat dingin, dan semua suara hilang. Hening, sangat sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Seolah-olah hutan itu tidak ingin aku masuk. Namun aku tetap melangkah. Dan saat itu aku mulai merasakan sesuatu. Aku tidak sendiri di sini. Dari balik rumpun-rumpun bambu, aku seperti melihat bayangan. Sosok-sosok yang berdiri diam dan mengawasiku. Tapi saat aku sorot dengan cahaya senter dari HP, mereka langsung menghilang. Hanya menyisakan suara daun-daun bambu yang bergesekan. Aku terus berjalan, mencoba untuk tidak memperhatikan bayangan-bayangan yang muncul dari balik bambu. Tapi semakin jauh aku melangkah, gangguan itu justru semakin sering muncul. Rasanya seperti semua makhluk di tempat ini sedang memperhatikanku, mengawasi setiap gerak-gerikku. Selain bayangan-bayangan itu, aku juga mulai mendengar suara-suara yang tidak jelas dari arah yang tidak bisa kutentukan. Ada tawa, tapi bukan tawa yang hangat ataupun menyenangkan. Suara tawa itu terdengar dingin, kosong, seperti sedang mengejek, penuh kesedihan yang dipaksa untuk terdengar bahagia. Tawa itu perlahan berubah menjadi suara-suara lain, suara jeritan, suara rintihan, seperti suara orang yang sedang disiksa dengan cara yang sangat kejam. Aku mencoba tetap berjalan sambil menahan rasa takutku. Hingga tiba-tiba, di antara gelap dan lebatnya hutan bambu, aku melihat sebuah makam tua. Sendirian, ditelan semak dan dedaunan yang jatuh dari atas. Dan tepat saat aku menatap makam itu, "Pergi kamu! Kamu sudah dibayar! Pergi! Tinggalkan tempat ini!" suaranya berat dan tajam, menghantam telingaku seperti petir. Seketika keberanian yang tadi kukumpulkan terasa hancur. Aku terdiam, kaku. Pikiranku mulai goyah. Tubuhku ingin berbalik dan lari. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang tidak mengizinkannya. Aku tidak bisa menyerah di sini. Tugas ini belum selesai. Pak Wira belum dimakamkan dengan layak. Dan ini bukan tempat yang seharusnya. Aku mencoba melawan ketakutan yang kembali melilit dadaku. Aku lalu mulai berjalan lagi. Meski suara-suara yang menyuruhku pulang tidak berhenti berbisik di telingaku.
Di hadapanku terlihat makam-makam tua. Batu-batu nisannya penuh dengan lumut. Sebagian bahkan nyaris roboh. Dan daun-daun bambu kering berserakan di sekitarnya. Tanah tempatku berpijak juga terasa licin. Seperti sudah lama tidak dilalui manusia. Aku mulai mengerti kenapa warga di pos ronda tadi tampak heran ketika aku menyebut tempat ini. Aku lalu terus berjalan sambil mencari kemana mereka membawa jenazah Pak Wira. Tapi sejauh mata memandang, hanya ada kegelapan dan makam-makam tua yang hampir tenggelam oleh lumpur dan dedaunan. Air mulai menggenang di jalan setapak yang kulewati, kotor dan berlumpur, membuat langkahku semakin berat. Cahaya senter dari HP tidak cukup untuk menembus kegelapan pekat di sekitar ini. Dan suara-suara itu masih ada, menggema di sekelilingku, tak henti-hentinya. Seolah-olah menertawaiku karena nekat masuk ke wilayah mereka. Lalu, aku terdiam. Jantungku berhenti sesaat. Di kejauhan, mungkin hanya puluhan meter dari tempatku berdiri, aku melihat sebuah makam yang belum selesai digali. Dan di sebelah lubang makam itu, jenazah Pak Wira tergeletak begitu saja. Lubangnya penuh dengan daun bambu kering, seakan-akan sudah lama dibiarkan terbuka. Aku lalu buru-buru melangkah maju, berniat mendekat. Tapi belum sempat aku sampai, aku kembali terhenti. Aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Belatung. Banyak sekali belatung yang tiba-tiba muncul dari bawah tanah dan mulai merayapi jenazah Pak Wira. Mereka masuk ke sela-sela kain kafan, menyusup ke tubuh yang sempat diawetkan itu. Bau busuk langsung menusuk hidungku. Parah sekali. Sampai-sampai aku hampir muntah. Aku lalu menutup hidung, mencoba menahan rasa mual ini, sambil bertanya-tanya di dalam hati. Sebenarnya apa yang disembunyikan Pak Wira selama hidupnya? Kenapa jenazahnya seperti ini? Apakah semua yang dia tampilkan di media selama ini hanya sandiwara? Dan sekarang, semua kebusukan itu mulai terungkap secara harafiah. Aku masih tidak percaya sosok yang selama ini dihormati dan dibanggakan masyarakat, sekarang tubuhnya malah dipermainkan oleh makhluk-makhluk mengerikan di tempat seperti ini. Pikiranku kacau. Aku menggelengkan kepala mencoba menepis sebuah pertanyaan itu. Yang jelas, aku harus menyelesaikan tugasku. Aku tidak bisa meninggalkan jenazahnya di sini begitu saja. Aku harus bertanggung jawab. Dengan penuh keberanian, aku mulai mengibaskan jaketku untuk mengusir belatung-belatung yang merayapi tubuhnya. Aku merasa bingung. Harus bagaimana membawa Pak Wira kembali ke mobil ambulans yang terparkir jauh di ujung sana. Tapi akhirnya aku memutuskan kalau perlu, aku tarik saja tubuhnya. Kain kafan yang lepas nanti bisa aku rapikan lagi. Aku mulai mengangkat tubuhnya. Dingin dan kaku. Aku memeluknya hingga sejajar dadaku. Tali kafan yang mengikat kepalanya kini menempel di leherku. Tapi aku tidak peduli. Yang penting, aku bisa membawanya pergi dari tempat ini. Namun tubuh Pak Wira terasa berat sekali. Lebih berat dari jenazah-jenazah yang pernah aku antar selama jadi sopir ambulan. Aku mengerutkan dahi, mencoba mengerahkan semua tenagaku, menyeret tubuhnya perlahan di atas tanah yang basah dan berlumpur. Namun tiba-tiba sebuah tangan besar menepuk pundakku dari belakang. Tangan itu dingin, sangat dingin. Kuku-kukunya panjang dan tajam, sampai terasa menusuk kulitku. Spontan, aku menoleh. Dan saat aku melihat ke belakang,
Aku sudah suruh kau pergi dari sini. Suaranya seperti petir, menggema keras di tengah sunyi. Aku terperangah. Hanya berjarak 1 meter dari wajahku, berdiri sosok yang sangat mengerikan. Mungkin paling menakutkan yang pernah aku lihat. Wajahnya besar, kulitnya pucat seperti lilin. Kasar, penuh luka mengelupas yang memperlihatkan daging busuk dan bernanah. Matanya hitam legam, tak ada bagian putih sama sekali. Sorot matanya dalam, gelap, seperti mata orang yang tak pernah tidur. Lingkaran biru kehitaman di bawah matanya membuatnya terlihat seperti makhluk yang terjaga abadi, penghuni tetap dari makam gawir jurik ini. Ia menatapku dengan penuh kemarahan. Gigi-giginya tajam dan tidak rata. 2 taring besar mencuat keluar, tampak siap merobek apapun yang mendekat. Nafasnya berat, dan setiap geramannya membuat udara di sekitar terasa bergetar. Aku membeku. Seluruh tenagaku seperti diserap habis hanya dengan menatap wajahnya. Tubuhku mendadak lemas. Kedua tanganku melepas jenazah Pak Wira yang kembali terjatuh ke tanah. Aku pun ikut ambruk, tak sanggup berdiri. Kesadaranku mulai memudar, tapi di antara pandangan yang mulai kabur, aku melihat makhluk itu bergerak dengan gelisah. Wajahnya terlihat panik. Tiba-tiba ia memalingkan wajah dan mulai menghilang perlahan, seperti tertarik oleh sesuatu yang tidak bisa kulihat. Sambil membelakangiku, dia berteriak dengan suara keras yang terakhir kali ku dengar malam itu. Tak lama kemudian, tubuh makhluk itu benar-benar lenyap dalam kegelapan. Aku tak bisa lagi menahan kantuk dan lelah yang tiba-tiba menyergap tubuhku. Mungkin ada hubungannya dengan apa yang sedang Buga lakukan sekarang. Entah ritual apa yang ia jalankan, tapi aku sungguh tak tahu. Aku terlalu takut, terlalu lelah. Tubuhku tak lagi bisa bergerak. Aku memutuskan untuk memejamkan mata dan membiarkan tubuhku tergeletak di sebelah jenazah Pak Wira. Sebelum benar-benar kehilangan kesadaran, hanya satu pertanyaan yang tersisa di benakku. Apa sebenarnya yang dilakukan Pak Wira semasa hidupnya? Sampai-sampai jenazahnya diperebutkan oleh makhluk menyeramkan seperti itu.